tanpa sadar kita menjalani sebuah skrip yang udah dibentuk ketika kita umur 0 sampai 7 tahun. Dan ketika di 0-7 tahun kan brainwave kita ada di theta. Di theta itu seperti otak kita tuh seperti spons menyerap semuanya. Karena otak kita itu tujuannya hanya untuk survive, untuk bertahan hidup. Jadi dia nggak mungkin milih yang baru kalau misalkan itu badannya nggak aman. Jadi ada sesuatu yang namanya coherence, di mana pikiran sama badan itu harus selaras. Dan seringnya mindsetnya udah diisi dengan to-do list, motivasi, nonton podcast, nonton yang udah baca buku harus begini. Tapi giliran mau ngelakuin kembali lagi ke pola yang lama karena badannya belum merasa aman. Hai, welcome to Keypods Unlocking the Better You. Hari ini kita masih ngomongin tentang self-development, tapi mungkin lebih mengerucut. Kita akan ngomongin riset diri bersama dengan seorang mindful practitioner. Ada Kak Airin di sini. Hai Kak. Hai Sandra. Thank you so much for being here. Thank you for inviting. Yes, we're happy to have you here. Ternyata studionya seru. Betul. Nah ini kita mau ngomongin tentang riset diri kayak yang aku bilang tadi Kak. Karena kan ini masih suasana Ramadan. Biasanya kan memang waktu-waktu atau momen kayak gini tuh orang lebih suka untuk mindful. Atau bahkan ada konsep-konsep kayak meriset diri, menyucikan diri. Nah tapi sebenarnya kalau dari Kak Airin sendiri, apa sih sebenarnya meriset diri itu? Sebenarnya sebelum kita masuk ke riset diri ada step sebelumnya yang sebenarnya jauh lebih penting, yaitu sebenarnya sadar dulu sih sebenarnya. Oke. Jadi gimana kita bisa meriset sesuatu kalau kita sendiri nggak sadar apa yang terjadi sama diri kita. Karena kebanyakan orang tuh mereka pikir hidup mereka tuh adalah pilihan mereka. Pasangan, pekerjaan, apapun itu mereka pikir ini gue banget nih, gue yang milih. Padahal semua itu adalah autopilot. Kita tuh sebagian besar pikiran kita dipengaruhi sama pikiran bawah sadar, 95%. Dan yang kita bisa kontrol hanyalah 5%. Jadi mungkin kalau misalkan ibarat Google Map ya, sebelum bisa tahu aku tuh mau ke tempat titik itu, sebelum kita bisa sampai ke sana, kita sebenarnya perlu tahu dulu kita sekarang locationnya tuh ada di mana, current location kita di mana. Jadi mungkin step pertama yaitu tahu dulu deh, kita tuh saat ini di mana sih titik lokasinya. Oke. Baru nanti setelahnya baru set tuh, aku pengennya ke sini. Baru nanti bergerak ke sananya gimana. Oke, berarti kalau ngomongin tentang self-awareness tadi, sadar diri, apa yang harus kita sadari? Gimana cara kita tahu kondisi kita sekarang ini gimana? Oke, mungkin paling mudah untuk menyadari apa yang terjadi sama kita tuh pelajari pola sih. Oke. Pola apa yang selama ini sering muncul di kehidupan kita gitu. Misalnya aku gak tahu kenapa selalu ketemu dengan orang yang bohongin aku gitu. Atau misalnya aku tuh gak tahu kenapa tiap kali udah sampai di titik tertentu, udah pengen sukses nih, udah sampai hampir dipromosi, selalu ada aja deh yang gagal. Selalu ada aja deh yang orang lain lah akhirnya yang dipromosi, bukan aku, dan lain sebagainya. Jadi tanpa sadar itu menjadi pola. Dan ketika kita bisa sadar pola kita, dan biasanya sih paling mudah masuknya lewat trigger juga gitu. Kenapa aku tiap kali selalu ketika orang nadanya ngomong begini aku langsung marah, langsung ngeblank, langsung gak bisa kontrol diri, abis itu aku nyesel. Jadi kita belajar dari situ aja. Jadi itu trigger adalah portal sih sebenarnya. Ketika kita sadari, iya kenapa ya gue kok gampang banget marah ya, kenapa. Jadi kalau memang bingung nih, pengen banget sadar tapi mulai dari mana? Ya yang sehari-hari kita aja. Kenapa sih gue tuh selalu loh kalau disuruh nunggu tuh nggak bisa tuh. Orang telat dikit gue langsung ngamuk. Yes. Nah cari tahu tuh kenapa ya. Cari tahu mungkin tanpa sadar kita menjalani sebuah skrip yang udah dibentuk ketika kita umur 0 sampai 7 tahun. Oh, oke. Dan ketika di 0-7 tahun kan brainwave kita ada di theta. Di theta itu seperti otak kita tuh seperti spons menyerap semuanya. Jadi meskipun orang tua kita atau orang dewasa sekitar kita nggak perlu mengatakan apa-apa,
energi di sekitar mereka, reaksi mereka, cara mereka tegang ketika mau ngeluarin uang, sesimpel itu pun, apapun itu yang kita serap, itu menjadi sebuah skrip yang kita percaya. Oke. Jadi kita pikir kita menjalani hidup, padahal kita ngejalanin skrip yang dibentuk dari 0 sampai 7 tahun itu. Iya. Dan itu berarti golden age mungkin ya, atau golden momennya ya Kak sebenarnya. Tapi kan kalau kita ngomongin kayak gitu, kita kan nggak bisa mengkontrol apa yang orang tua kita berikan, parentingnya segala macam, atau bahkan lingkungannya. Tapi kalau ternyata itu jadi pondasi kita, gimana caranya kita bisa hidup sesuai dengan yang kita mau lah ya anggapannya, kalau ternyata di belakang kita nyimpen banyak hal itu Kak. Ya, jadi kita nggak usah nyalain siapa-siapa ya. Betul. Karena kan orang tua kita juga pada saat itu melakukan yang terbaik dari kesadaran mereka. Meskipun kita nggak bisa merubah apa yang sudah terjadi sama kita, tapi kan saat ini kita bisa sadar. Dan saat ini pula kita bisa merubah. Kalau misalkan skrip itu dibentuk dari 0 sampai 7 tahun, saat ini kita punya kesempatan untuk menulis ulang. Jadi ada yang namanya neuroplasticity, yang sebenarnya otak kita tuh punya kemampuan untuk bisa merubah jalur-jalurnya sehingga bisa kita geser sesuai dengan apa yang kita mau. Oke. Jadi gitu. Oke, dan mungkin yang baru ini disebutnya skrip baru, tapi sementara yang lama itu skrip lama gitu ya. Tapi bisa nggak skrip baru ini benar-benar kita infiltrasi? Karena kan kata orang kalau misalnya yang lama nih harus disembuhkan dulu, karena kalau enggak nanti akan mengganggu yang baru kayak gitu. Atau sebenarnya cukup dengan kesadaran tadi dia udah cukup bisa membuat skrip baru? Yang pertama kan sadar. Yang kedua, step yang tidak kalah penting, yang sebenarnya lebih penting adalah tubuh kita harus ngerasa aman. Dan most people itu mindset udah ngerti nih harus begini. Tapi ketika tubuh kita masih nyangkut dalam survival mode, kita nggak bisa, nervous system kita akan selalu mencari yang familiar. Dia nggak mencari apa yang membuat kita bahagia, dia nggak mencari apa yang terbaik untuk kita. Yang nervous system kita sadar atau tahu adalah pokoknya harus yang familiar. Mereka akan, karena otak kita itu tujuannya hanya untuk survive, untuk bertahan hidup. Jadi dia nggak mungkin milih yang baru kalau misalkan itu badannya nggak aman. Jadi ada sesuatu yang namanya coherence, di mana pikiran sama badan itu harus selaras. Dan seringnya mindsetnya udah diisi dengan to-do list, motivasi, nonton podcast, nonton yang udah baca buku harus begini. Tapi giliran mau ngelakuin, kembali lagi ke pola yang lama karena badannya belum merasa aman. Jadi sebenarnya step kedua yang sangat penting setelah sadar adalah membuat tubuh kita merasa aman dulu. Merasa aman, familiar. Aman tuh familiar bukan Kak? Ya, keluar dari survival mode dulu kan, misalkan terjadi fight and flight and freeze and fawn, survival mode ya. Kalau memang kita selalu terbiasa dengan marah ketika harus menunggu misalnya, mungkin bisa di trace back, itu pilihan bisa disembuhin dulu. Apa yang terjadi sih sebenarnya? What is your first memory kalau misalkan menghadapi nunggu? Atau misalnya seorang anak yang dari dulunya tuh selalu orang tuanya sibuk banget nih. Cuma dapat perhatian, cuma dapat kasih sayang ketika mereka berprestasi misalnya. Jadi sehingga tanpa sadar udah dewasa nih, kalau mau istirahat dikit kok kayaknya ngerasa bersalah ya. Kok kayaknya kalau satu hari tuh gak olahraga atau satu hari gak melakukan sesuatu yang produktif, kok kayaknya badannya tuh ngerasa bersalah dan gak agitated, gak bisa banget nih. Pokoknya gue harus olahraga, gue harus gak boleh istirahat. Nah ternyata kalau misalkan kita cari skrip lamanya kan mungkin muncul ya, aku berharga hanya kalau aku berprestasi. Aku dicintai kalau aku ranking 1 dan lain sebagainya. Nah, ketika kita udah sadar itu, kalau kita go through it aja feelingnya. Kan seringkali kita kayak nggak mau, pokoknya gue nggak mau ngerasain nggak nyamannya itu. Padahal the real healing happens when you actually go through it. Ya memang perasaannya harus dirasain ya, let your body feel it. Walaupun gak enak, walaupun gak nyaman. Jadi misalkan kayak aku ya, mungkin personal story aku tuh
kalau misalkan traveling selalu itinerary-nya tuh bisa sedetail itu. Sehingga aku tadinya pikir itu adalah kelebihanku. Aku tuh si paling detail. Aku tuh itinerary gue tuh paling the best. Kalau orang lain tuh cuma mungkin nyarinya tuh restoran, hotel. Kalau aku tuh pakai Google Map aku udah lengkap. Dari jarak hotel ke restoran tuh berapa lama. Terus pesannya apa. Dan area sekitar situ ada kafe apa yang bisa dikunjungin, ada aktivitas apa buat anak-anak aku, yang super detail. Dan aku pikir itu adalah keren nih gue gitu. Padahal setelah aku inner work, ternyata muncul skrip bahwa aku harus mengontrol semuanya. Kalau enggak berantakan, aku nggak aman. Jadi ternyata ketika masa kecil aku hidup di lingkungan yang di rumah yang sering eksplosif, aku jadi sering berjalan di atas eggshell, membuat aku muncul solusi bahwa untuk bisa aku aman, aku harus mengontrol semuanya. Jadi yang kita kira adalah kerennya itu ternyata hanyalah proteksi aku untuk aku bisa ngerasa aman. Jadi setelah aku sadar itu, lagi-lagi tetap harus dijalanin. Jadi bisa gak ya aku traveling tanpa itinerary yang terlalu compact, nggak nyaman. Kalau udah mau naik pesawat tuh langsung apa kemana lagi, nanti kemana. Tapi I choose to, aku sadar kalau aku ngelakuin itu aku akan kembali ke pola yang lama. Jadi I choose to, dan yang paling mudah signalnya adalah tubuhnya akan tegang. Jadi ketika ini tubuhnya tegang nih, so what do I do? Nafas, bikin tubuhku you're safe. It's okay kalau sampai macet di jalan, kalau sampai restorannya tiba-tiba overbook dan lain sebagainya, nggak jadi makan di situ juga nggak apa-apa kok, dunia nggak runtuh. Dan ketika kita satu pilihan, aku choose to have my new reaction, aku nggak lagi over controlling, aku baru bangun tuh satu jalur baru di otak aku. Nanti the next time aku melakukan sesuatu lagi harus booking, kalau nggak aku panik, aku choose to stay, muncul lagi nih, ada jalur baru lagi di otak aku, muncul lagi. Jadi semakin sering kita lewati jalur baru ini, baru lama-lama identitas baru kita terbentuk. Oke. Jadi harus ngikutin. Tapi kalau ngomongin tentang self awareness tadi ya Kak, berarti kan ada kesadaran kita nih, ada satu titik, kita sadar ini kayaknya salah nih gitu. Cuman gimana caranya kita tahu itu salah? Padahal kan kalau kayak tadi contoh yang dari personal life-nya Kakak, sebenarnya kan itu bagus ya. Memplan segalanya itu sebenarnya bagus dan mungkin sesuai standar orang yang keren atau orang yang produktif gitu. Tapi kenapa ada titik kayak kok kayaknya salah ya ini gitu? Sebenarnya badan kita pasti memberikan signal sih kalau memang kita memberi waktu atau kita memberi kesempatan untuk mendengarkan. Karena kalau misalkan udah mau istirahat aja aku selalu stres, aku kayak nggak bisa nggak istirahat. Kalau setiap kali aku istirahat rasanya guilty, atau misalnya pengalaman aku juga, misalnya kebetulan aku ada bisnis, setiap kali aku mencapai target baru, senangnya cuma sebentar, abis itu aku cari target baru lagi yang untuk dicapai, cari bisnis baru, cari opportunity baru. Mulai ada rasa gak nyaman di aku. Kok kayaknya aku ngejar-ngejar terus, capek juga nih, nafas nih kayaknya setiap hari harus go gitu. Hustling terus ya. Jadi sebenarnya ketika kita memberi waktu untuk mendengarkan, sebenarnya badan kita tuh ngasih signal. Apalagi seringkali tubuh kita tuh ngasih signal, rambutnya rontok misalnya, kulitnya kering, atau susah tidur, atau apapun. Sebenarnya kalau emang kita pikir ini gue rambutnya rontok karena salah shampoo atau apa segala, coba deh didengarkan lagi gitu. Sebenarnya ngasih signal apa sih nih si badan kalau udah mulai sakit? Berarti kan actually badan kita memberikan signal atau alarm untuk hey slow down. Tapi kita pikir enggak, jangan dengerin badan. Lagi-lagi dari skrip lama lagi yang dulu, ketika kita waktu kecil kita mau nangis, orang tua kita bilang jangan nangis, cengeng. Sehingga skrip muncul tuh ketika badan kita, perasaan kita mengirim message sesuatu, nggak usah dengerinnya yang standar society. Jadi sehingga kita akhirnya juga makin lama makin nggak bisa mendengar suara tubuh kita, karena kita belajar dari dulu bahasa tubuh kita nggak penting. Iya benar. Karena kalau misalkan dengerin begitu gue jadi malas untuk bisa menjadi sukses kayak si
A, B, C itu harus hustle, harus lembur, harus nggak boleh tidur, harus gas, baru Kerja akhirnya bisa jadi keras, iya. sukses. Dan makanya muncul tuh kan zaman dulu sering kata-katanya bersusah-susah dulu baru bersenang-senang kemudian. Rumput tetangga selalu lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Nggak mungkin ada sukses tanpa kerja keras dan lain sebagainya, yang kita masuk ke belief system kita, sehingga ketika si badan kita memberi signal capek nih istirahat, kita kayak enggak, kalau aku mendengarkan itu aku akan menjadi tertinggal. Iya. Jadi sebenarnya proses healing kalau buat aku lebih banyak di unlearning sih daripada learning. Oh, menarik. Karena tanpa sadar yang kita serap, yang kita pelajari selama ini ternyata menjauhkan diri kita dari diri kita yang sebenarnya. Kalau misalnya tadi ngomongin, ini menurut aku menarik ya Kak, karena ternyata bahkan sinyalnya itu secara fisik kita rasain ya. Kalau dulu kan memang bahkan sering ya kalau misalnya rambut rontok atau mungkin kulit sensitif, ya udah mungkin kita ngerasa oh ada zat-zat dari skincare kita mungkin yang salah. Tapi ternyata bahkan itu mungkin sinyal dari dalam tubuh kita ada yang salah ya. Jadi mungkin nanti semakin lama semakin kita lebih sensitif, akhirnya memang jadi lebih sensitif. Akhirnya jadi bisa lebih mendengar sih sama kata-kata tubuh. Jadi lebih ke intuisinya lebih terdengar. Aku ada pilihan nih mau ke titik A apa ke titik B. Kita bisa meskipun yang titik B itu lebih menggiurkan, uangnya lebih sekian. Cuma tanpa sadar badan kita lebih ke condongnya kok ke kiri ya, meskipun itu terdengar lebih menarik imbalannya, tapi kenapa aku pilih ke kiri? Jadi sebenarnya tubuh kita knows what's best for us. Oke. Jadi memang dengarkan tubuh ya Kak ya. Karena kadang kalau aku mungkin boleh cerita, ada banyak baik di pekerjaan atau mungkin ada banyak decision yang harus kita buat, dan memang selalu ada keraguan gitu. Terus aku selalu mempertanyakan, gimana sih cara kita tahu decision kita ini udah benar? Gimana sih cara mendengarkan tubuh itu gitu? Nah, aku sendiri juga melakukan itu, aku juga ngalamin itu. Step pertama untuk mendengarkan intuisi adalah sebenarnya untuk bisa mengurangi noise di kepala kita. Karena kan yang paling sering, jadi flow-nya begini, pikiran menjadi emosi, emosi menjadi identitas, identitas menjadi realitas. Jadi sebenarnya kan yang asal muasalkan dulu si pikirannya dulu. Kalau misalkan kita bisa seringkali kita bisa melihat sesuatu dengan lebih baik ketika kita ada jarak. Kalau kita ada di filmnya itu, kita akan sulit nih melihat sebenarnya apa sih yang terjadi dalam hidup aku. Sebenarnya pilihan mana sih yang lebih baik buat aku. Tapi ketika kita bisa mundur menjadi POV orang ketiga dan melihat, oh ternyata situasi saat ini yang aku rasa tadinya aku pikir adalah the end of the world, yang aku tuh sebenarnya jadi korban, yang aku tuh sebenarnya menderita banget, hidup tuh nggak adil dan lain sebagainya. Itu ternyata aku rasakan ketika aku berada di lubang itu ya. Ketika kita keluar dari situ, oh ternyata ada kok tuh step by step nih bisa keluar dari sana, dan kita nggak bisa melihat itu jika kita berada di lubang itu. Dan ketika kita lihat dari point of view dari jauh, kita bisa melihat ada jarak antara kita dan pikiran kita, dan di situ kita ada pilihan. Oh berarti kalau ini aku bisa memilih untuk aku kesini atau aku kesini. Oh pilihannya ternyata jadi muncul, ada yang ini, ada yang ini. Lalu setelah itu, setelah pikiran kita bisa kontrol, nggak terlalu berisik juga, tubuh kita juga bisa terdengar. Kita bisa mendengar tubuh kita dengan lebih jelas. Karena kan udah yang paling penting itu kan sebenarnya kepala kita paling berisik tuh dengan pikiran-pikiran orang lain sebenarnya. Iya lagi Kak, bener. Kalau aku kesini nanti orang lain bakal mikir aku apa. Kalau kayak gini nanti orang tua aku bakal nggak seneng dong kalau aku pilih yang ini. Dan lain sebagainya. Akhirnya jadinya suara diri kita sendiri jadi tidak terdengar. Ketika kita volume down suara-suara orang lain ini, baru suara kita bisa kedengeran. Jadi memang ambil waktu, ambil jeda, nggak apa-apa, nggak langsung membuat keputusan itu ya berarti. Always. Yes, benar. Kalau misalnya sudah akhirnya sadar Kak, kayaknya ada nih yang salah dengan aku, udah self awarenessnya udah lumayan tinggi, dan akhirnya sampai di titik oke, kita mau meriset diri. Kira-kira apa mungkin ada pilar atau mungkin ada prinsip dalam riset diri itu yang perlu diperhatikan?
Oke, tadi yang aku sebut ya seperti misalnya pikiran mempengaruhi emosi, emosi mempengaruhi identitas, identitas mempengaruhi realitas. Jadi sebenarnya di riset diri itu stepnya yang udah cukup dalam ya, karena aku sebenarnya udah bikin program sadar diri dan riset diri. Riset diri aku baru bikin 1 kali, riset diri udah hampir 3 kali. Dan aku pikir sadar diri ini kan kayaknya cukup basic ya, kayaknya oke nih. Ternyata menurut feedback dari peserta, gila nih gong banget, ini life changing. Berarti aku baru sadar, berarti memang ternyata step sadar dirinya aja nih tidak mudah gitu untuk kebanyakan orang, kalau memang terutama masih banget peduli dengan apa kata orang, masih banget belum bisa clear di mana dia saat ini. Jadi untuk masuk ke riset diri memang agak lebih sulit karena step pertamanya ini harus dijalani dan harus ada survival. Badan kita harus merasa aman dulu. Ketika badan kita rasa aman, dikirimin chat dari temen, kita nggak langsung bales pun boleh loh. Ketika diajakin pergi sama teman, kita bilang say no tuh nggak apa-apa loh sebenarnya. Kita nggak harus menyenangkan semua orang, itu is okay loh. Jadi step by stepnya ya, aku juga mungkin kita mulai dengan latihan dulu kali ya. Misalnya meditasi, latihan nafas, itu sebenarnya udah menjadi keharusan kali ya Bu. Bukan keharusan, necessity sih kayaknya. Jadi kayak sama seperti kita akhirnya setiap hari harus mandi, sikat gigi gitu. Sama seperti kita merawat tubuh kita juga merawat pikiran kita. Karena kebutuhan lah ya. Kebutuhan. Nanti mungkin kita bahas benefit-benefit dari meditasinya. Oke. Setelah meditasi mungkin apa yang bisa dilakukan Kak? Atau mungkin aku kasih ini kali ya Kak, kasus gitu ya, atau case-nya. Tadi case-nya adalah kalau misalnya ada orang yang aku misalnya lagi berada di dalam waiting room lah menunggu sesuatu, terus tapi juga at the same time mungkin aku ngerasa kok apa yang sudah aku perbuat susah ya, kayak susah mengundang rezeki gitu misalnya. Apalagi kalau misalnya aku rasa ini akan relatable kalau misalnya orang-orangnya tidak mendapatkan monthly income. Jadi misalnya freelancer gitu, kok undangan atau misalnya offering gak datang-datang nih ke aku, sementara aku juga lagi ya itu di dalam proses menunggu itu. Tapi kan kita sebenarnya kalau ngomongin tentang awareness atau riset diri, harusnya kan kita punya pikiran kayak ya udah ini lagi menunggu, kita harusnya positif, tapi sangat susah untuk melakukan itu. Itu apa sih Kak yang harus kita lakukan sebenarnya in the waiting season ini? Oke, ini sering banget aku dapetin dan sangat-sangat common ya. Semakin kita menginginkan sesuatu, semakin kita taruh apa yang kita inginkan ini di pedestal. Kita taruh dia lebih tinggi. Dan semakin kita taruh apa yang kita inginkan lebih tinggi, kita semakin kecil di bawah posisinya. Bahwa itulah Sandra yang punya offer, yang selalu dapat offer, selalu dapat income sekian. Ini Sandra yang income-nya sekian. Ada jarak ya. Di mana di situ ada jarak, menciptakan ketidakselarasan. Ya kan? Sedangkan kalau misalkan orang bilang mau manifestasi, orang pikir dengan aku minta dengan lebih keras di situ akan dapat. Padahal satu hal yang kuncinya adalah semesta akan memberi apa yang kamu sudah menjadi. Kuncinya tuh di identitas si peminta. Jadi sebenarnya ketika Sandra yang diidam-idamkan di sini, Sandra di sini, nggak ketemu nih frekuensinya. Sedangkan manifestasi yang sesungguhnya itu ketika Sandra sekarang naik di sini dan ini realitasnya di timeline yang sama. Jadi kenapa ini susah? Karena memang, dan aku lakuin juga ya kalau kita di riset diri tuh. Setelah of course sadar lalu bikin tubuhnya ngerasa aman. Lagi-lagi kalau tubuh gak ngerasa aman gak mungkin bisa naik. Ya, karena kalau misalkan di grafiknya David Hawkins,
yang segitiga terbalik tuh. Fear, shame, guilt itu di bawah vibrasinya. Sedangkan joy, enlightenment itu ada di atas. Dan selama kita masih di mayoritas emosi di kehidupan kita adalah masih di bawah, masih ada fear, masih ada guilt, masih ada shame, kita akan terus nyangkut di vibrasi rendah. Dan sekali lagi kehidupan itu hanyalah cermin. Dia hanya mencerminkan apa yang terjadi dalam inner world kita. Kalau memang isinya kita adalah fear, shame, and guilt, yang terpantul di realitas adalah situasi-situasi yang relate dengan fear, shame, and guilt tadi. Jadi ketika kita di atas dan Sandra yang diinginkan ada di sini, ada gapnya di situ, ya nggak mungkin dapat. Jadi kuncinya adalah kitanya sendiri tanpa realitas ya. Kita sendiri naikin dulu ke atas, membayangkan Sandra yang dengan income sekian, Sandra dengan pasangan yang diidam-idamkan apapun itu, Sandra yang sudah mendapatkannya, itu seperti apa rasanya di tubuh? Merasakan. Oh, berarti mungkin setelah saya punya income sekian, ada pasangan ini, aku merasa aman, mungkin pundakku akan lebih terbuka. Yang tadinya berat jadi ringan. Bagaimana Sandra akan berjalan? Oh, aku dulu jalannya begini. Kalau nanti income sekian mungkin aku jalannya begini. Pakai bajunya akan seperti apa? Cara bicaranya seperti apa? Jadi tanpa realitas, kan realitas di ujung tadi. Pikiran dulu, emosi dulu, identitas dulu, baru si realitasnya datang. Jadi kita menjadi dulu luar dan dalam ya. Bukan hanya ngomongnya seperti apa, bukan hanya pakai baju seperti itu, tapi benar-benar dari dalam, ya ini aku. Jadi ketika sudah menjadi Sandra yang sekian, lalu uangnya tiba-tiba hilang sedikit dari yang angka ini, ya nggak takut lagi. It's okay, kan aku udah di sini. Jadi ketika terus dilatih terus identitas yang baru ini, Sandra seperti ini, akhirnya realitasnya akan reflecting the identity that you've already become. Nah, yang sulit itu sebenarnya cara menaikkan identitas itu kayaknya Kak. Karena kalau aku personally sih kayaknya mikir ada dua ya mungkin. Pertama mungkin takut, ada ketakutan kayak jumawa gitu loh Kak. Kayak kalau misalnya aku udah di atas, enggak sih gue gini gitu kan. Nah, takut gitu. Lagi-lagi kan itu coba dicek lagi. Skrip lama. Pernah nggak dengar waktu kecil? Jangan, kalau kamu orang yang kaya itu sombong. Jangan begitu, kalau misalkan kita punya lebih nanti orang lain pinjam uang. Jangan, lihat deh si tetangga itu, dia sejak punya uang ini ya, tuh keluarganya pada ninggalin dia. Pernah nggak, mungkin nggak ada skrip lama yang tanpa sadar kita menyimpan itu. Jadi mungkin pikiran kita mungkin udah lupa, tapi tubuh kita masih merekam. Kalau lihat di bukunya The Body Keeps the Score, semuanya terekam di tubuh. Jadi seringkali, kalau aku ya, aku sering sebutin angka. Angka misalkan 10 juta. Oh ya 10 juta, oke, masih bisa. Oh 100 juta. Oh mungkin sudah mulai ada penegangan. 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Di mana badan kita sudah mulai tegang. Jadi di situ berarti angka itu udah di luar identitasmu saat ini. Nah jadi kalau aku latih nih angka besar ini. Sekarang masih tegang ya, tempelin terus. It's okay. Jadi memang dilatih tubuhnya. Iya, exercise ya. Memang makanya kuncinya adalah exercise, karena repetition yang bisa bikin identitas baru. Nggak mungkin satu kali, oke, bisa. Udah gitu besokannya juga ketarik lagi ke identitas lama, ya nggak dapat. Jadi mungkin kenapa meditasi itu penting, karena jadi aku suka kasih gambarnya ini seperti jarak, seperti tanah yang dilewatin sama sepeda. Jadi dari titik A ke titik B, sejak dari kecil sampai sekarang kita selalu lewatnya A, B, terutama dari 0 sampai 7 tahun, ketika otak kita masih seperti spons, tanahnya juga masih lembek nih.
Jadi kita lewatin berkali-kali, udah terbentuk jalurnya. Sehingga sekarang kita merem aja, goes nyampenya ke B. Goes maksudnya ke B, ke B, ke B. Nah sekarang kita sadar nih, nggak enak ya B, itu C tuh lebih bagus loh, lebih enak nih hidupnya di C. Tapi belum ada jalur ke sana. Nah kalau kita sekarang tanahnya udah mengeras, kita lewatin berkali-kali, harus nggak tahu berapa kali kan untuk membuat jalur yang seperti A ke B. Dan sedangkan ketika kita meditasi, kita itu turunin brainwave kita dari sekarang kita di beta, udah dewasa tuh di beta. Kita turunin jadi alpha sampai ke theta, sehingga brainwave kita sama seperti waktu 0 sampai 7 tahun. Oh, balik ke balita lagi gitu ya, Kak. Jadi di brainwave itu masuk ke subconscious mind, dan di situ mungkin jadinya tanahnya jadi lebih lembek lagi nih. Sehingga kita latih terus ke titik C, lebih sangat mudah daripada lagi di beta. Aku adalah orang dengan income sekian, aku adalah sudah aman, aku sudah aman. Tapi badannya nggak aman, mikirannya lagi mikir nanti pulang harus bayar bill, ini. Yes, bener. Itu nggak, ya sampai susah sekali gitu. Jadi ketika kita tujuannya kenapa meditasi, dan mungkin semua orang bilang meditasi susah, padahal meditasi itu hanyalah sebuah skill yang semua orang hanya harus latih. Sama seperti orang ngomong, gue gak bisa main biola. Ya lo pernah belajar biola gak? Gak pernah. Ya belajar dulu. Latihan dulu. Main biola itu harus dilatih, harus setiap hari harus exercise. Lama-lama jadi bisa. Sama seperti meditasi. Meditasi juga harus dilatih. Mungkin satu hari 5 menit, 10 menit, lama-lama jadi setengah jam, lama-lama jadi 1 jam. Sesuatu yang harus dilatih sebenarnya. Yes. Mungkin yang kedua ya Kak, kalau tadi kan yang pertama mungkin takut jumawa gitu ya. Kalau yang kedua, aku ngerasa in the waiting season ini, waiting room ini juga kita tend untuk bersungut-sungut karena kita kan belum dapatkan realitas tadi ya. Jadi kayak aduh lama banget sih kayak gitu. Dan itu susah banget untuk bilang enggak ke pikiran itu. Oke, sekarang kalau Sandra udah ada di titik ini sekarang, detik ini juga merasakan bahwa Sandra sudah mendapat. Mungkin nggak Sandra yang udah dapat ini masih bersungut-sungut? Enggak sih. Nah, berarti kan kenapa kita bersungut-sungut? Karena kita belum melatih tubuh dan pikiran kita sudah untuk menjadi Sandra yang sudah memiliki goal tadi. Kuncinya di situ. Identitas yang, dan kenapa juga harus nunggu? Kan tadi kan Sandra bilang waiting season. Iya. Apakah sebenarnya harus ada waiting season kah? Apakah iya apa enggak Kak? I think yes. Kalau misalnya karena kan kita ngomongin realitas yang sekarang ya Kak. Maksudnya memang lagi menunggu. Nah yang susah lagi Kak, karena oke lah kita punya identitas, oke aku kayaknya udah punya duitnya nih. Tapi reality hits pas misalnya uangnya memang belum ada, terus we need to pay the bills, we need to bla 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 segala macam, dan oh iya ya ternyata uang kita belum ada, balik lagi ke skrip lama kayak gitu sih. Oke. Mungkin boleh dicoba dulu. Oke. Coba dulu latih identitas dan bisa nggak? Karena ini udah terjadi sama aku, udah terjadi sama orang-orang di sekitarku yang memang ketika kita sudah melatih dirinya, melatih diri untuk menjadi identitas itu, yang uang di rekening nggak ada, tiba-tiba bisa aja ada telepon dari klien yang udah puluhan tahun nggak pernah kontak, tiba-tiba telepon lagi, gue transfer ya, gue langsung oke nih deal, ya oke. Sehingga billnya langsung bisa kebayar gitu ya. Jadi memang yang agak sulit memang tuh untuk melepas ketakutannya itu. Iya benar. Fear, guilt, shame-nya ini, worry, fear. Ya ini kan masih di vibrasi rendahnya ini. Gimana kita benar-benar lepas and let go. Kalau udah menjadi diri yang baru ini kan udah nggak mungkin ada rasa takut lagi karena kan memang sudah menjadi. Dan kalau sudah menjadi udah gak usah nunggu lagi. Kalau practical thingsnya yang bisa aku atau mungkin orang-orang yang sedang merasakan hal yang sama apa Kak? Soalnya kadang mungkin afirmasi ya. We try untuk melakukan afirmasi. Tapi kadang gagal juga, atau jangan-jangan ada yang salah dengan afirmasi kita ya. Apa sih caranya tuh? Afirmasi boleh, vision board boleh. Tapi lagi-lagi
siapa Sandra yang menulis vision board itu saat itu, siapa Sandra yang sedang mengucapkan afirmasi itu. Kalau Sandra yang mengucapkan aku akan kaya, aku akan punya segini, tapi masih Sandra yang lama itu. Sedangkan ini posisi keinginan Sandra yang aman tuh di sini. Selama masih ada jarak, ya nggak nyampe. Susah ya. Jadi mungkin yang harus dilatih ya memang melatih diri rasa aman, karena yang aku basic banget ya, yang aku merasa sangat berguna di awal-awal yaitu mungkin breathwork, karena waktu dulu terus terang aku masuk di dunia mindfulness itu di 2019 ketika sebenarnya aku nggak ada keinginan untuk masuk ke sini, aku nggak ada bayangan kalau aku akan menjadi seperti ini sekarang, karena saat itu kebetulan mamaku menunjukkan gejala anxiety and depression, sehingga pada saat itu aku terpaksa untuk cari tahu tentang hal ini. Jadi aku baca buku banyak banget, aku cari tahu, dan di satu buku namanya Lost Connection-nya Johann Hari, dia menyebut breathwork. Jadi di buku itu dia menulis bahwa dia sudah anxiety dari umur 16 tahun, dia udah minum obat dan lain sebagainya. Ternyata obat itu hanyalah meredakan gejala tapi tidak menyembuhkan, yang ada dosis naik terus, dan dia ketemu breathwork. Aku langsung cari tahu breathwork itu apa. Aku harus langsung mencari guru, dan aku akhirnya di 2019 aku ketemu Pishi Yoga, dan aku mulai belajar nafas dan meditasi. Dari situ aku pun sebenarnya bukan aku yang mau belajar, aku pengen mamaku ikutan, tapi kan aku nggak mungkin nggak melakukannya dulu sebelum mamaku. Jadi setelah aku melakukan itu, mamaku melakukan itu, akhirnya benar-benar terlihat efeknya. Dari situ aku belajar lebih banyak lagi, aku ambil meditation training, dan gak berhenti dari situ terus-terusan. Jadi mulai dari breathwork, karena nafas adalah jembatan antara pikiran dan tubuh. Jadi kalau misalkan kita bilang, ini gue overthinking. Oke, gak boleh overthinking. Menurut buku ini kita gak boleh overthinking. Semakin kita memikirkan itu makin rame. Iya. Jadi caranya apa? Pakainya tubuh, pakai nafas. Lagi-lagi kan jembatan nafas. Ketika kita exhale-nya lebih panjang daripada inhale, kita latih nafas kita berkali-kali dengan nafas, itu brainwave pelan-pelan turun. Pikiran mulai tenang, dan dari situ akhirnya kita bisa tubuh kita akhirnya merasa aman. Jadi setiap hari kita latih, pagi-pagi udah buka bad news, udah buka scroll sosmed, di sini perang, di sini ini harga sekian, ini udah panik lagi, takut lagi, fear muncul. Cari tempat duduk, nafas, aman. Oh, si badan ini aman. Dan teknik yang aku dapat dari Jeffrey Allen, dengan kita berdiri atau duduk lalu membayangkan ada akar yang tumbuh dari telapak kaki kita ke bumi. Boleh ke bawah. Kalau susah ngebayangin akar, kita ngebayanginnya cahaya. Kita boleh dicoba di rumah, itu langsung bless. Lagi-lagi kalau susah ngebayangin, kuncinya apa? Nafas. Jadi kalau nggak nih, gue nggak kebayang, nggak bisa, ini nggak kebayang. Makin dipikirin makin nggak bisa. Jadi coba nafas, dipelanin, ngebayangin ada akar tumbuh, badan ngerasa aman dong. Jadi sesuai tadi tuh, sadar, terus melatih tubuh rasa aman, melatih tubuh rasa nyamannya begini. Yang tadi aku ceritain, ngebayangin meditasi, latihan nafas, ngebayangin akar, ngebayangin dari ada cahaya dari atas melewati tubuh kita sampai ke tengah bumi, align. Jadi kita melatih tubuh kita, ini loh, di sini loh yang benar. Jangan kemana-mana ya, kayak punya anjing kecil gitu, anak anjing, sini ya, jangan kabur ya, di sini ya, pipisnya di sini ya. Tadi lari lagi nih, sini, ke sini ya. Tadi lari lagi, pipisnya di mana-mana, ke sini ya. Terusnya dilatih, lama-lama, oh di sini pipis itu harus di sini. Pikiran kita segitunya, kita harus latihnya, sehingga pikiran kita udah tahu begini. Jadi ketika nanti kayak tadi muncul rasa takut, atau nanti gimana kalau nggak dapat, kan udah dilatih nih rasa aman. Gue mulai takut lagi nih.
Oke, tinggal atur nafas, aku tenang. Oke, oh aku sadar nih Sandranya lagi di frekuensi ini, naikin ya. Mhm. Jadi kayak radio sebutnya. Aku kalau misalkan setel ke stasiun yang nyetel musik jazz, kita nggak mungkin dengerin lagu dangdut, nggak mungkin muncul di Betul. situ karena frekuensinya beda. Jadi untuk dengerin lagu dangdut kita harus geser frekuensinya. Jadi ketika kita sadar nih, Sandra lagi ini, sadar nafas. Oh, aku lagi di stasiun musik dangdut. Sebenarnya aku pengennya jazz. Oke, berarti kita geser ya ke jazz. Oke, geser ke jazz. Nanti besokannya sadar lagi, kenapa ya kok aku belum ada di musik jazz nih, belum ada musik jazz. Oh iya, aku lagi di stasiun pop, musik pop, pantesan nggak ketemu jazznya. Oke, sadarin, kita geser lagi ya frekuensinya ke musik jazz. Sama seperti itu aja. Jadi memang dilatih sampai akhirnya si badan nih udah jejak nih, udah enak. Pokoknya gue emang di stasiun jazz, udah nggak usah kemana-mana lagi. Ya suatu hari ketemu teman-teman yang lagi ngebahas tentang ketakutan, turun ya oke, gue mau relate sama mereka, mereka di pop, oke gue di frekuensi pop deh. Udah selesai ya, oke bye, balik lagi ke musik jazz. Jadi dunia hidup kita tuh jadi kita yang ngontrol. Bisa ya Kak ternyata ya. Jadi bukan kita adalah jadi kalau ibaratnya film, kita tuh saat ini mungkin hanyalah jadi pemeran, mending jadi pemeran utama. Seringkali banyak teman-teman yang adanya di peran kecil, supporting role gitu, yang hidup gue tuh selalu nih ada seseorang yang punya NPD lah, apapun itu, aku hanyalah si korban. Hidupnya terus begitu. Padahal kita bisa punya kemampuan untuk keluar dari film itu. Kita tulis skripnya, kita yang produce, lightingnya kita ganti, skripnya kita rubah, role-nya juga bisa ganti. Hari ini lo mau jadi apa? Mau jadi si pemeran utama? Oke, silakan jadi pemeran utama. Hari ini nggak pengen jadi pemeran utama, mau jadi pemeran kecil? Oke, boleh. You are your own writer of your life sebenarnya. Oke. Dan kalau ngomongin tadi frekuensi, berarti apakah dia bisa semudah itu untuk naik ke frekuensi yang kita mau dengan latihan nafas aja? Atau ada faktor lain sebenarnya? Ya kalau aku mau ngomong mudahnya sih sebenarnya seperti itu ya, sesimpel itu. Tapi memang kenyataannya untuk bisa melepas, untuk bisa masuk ke situ memang kalau kita masih dalam frekuensi ini, melepas ketakutan memang sangat sulit gitu kan. Bener. Jadi memang nggak ada cara lain selain dilatih. Kalau memang latihannya rajin, benar-benar dilatih, benar-benar makanya kenapa orang banyak yang sering ke alam. Karena di alam pun frekuensinya juga udah bagus, vibrasinya bagus, jadi memudahkan kita untuk di sana. Dan situation kita juga kita membantu kalau misalkan kita ada di lingkungan yang toksik, yang tiap hari ngomonginnya gosip, yang tiap hari kita nontonnya juga drama Korea yang penuh dengan harus licik dan harus power is semuanya harus rebutan harta, semua gitu. Jadi kita kalau tiap hari diekspos dan kita social media juga begitu, ya akan sangat sulit untuk bisa keluar dari situ. Cuma kalau memang kita memang benar-benar seingin itu dan kita bisa cut situ lingkungan-lingkungan yang menurut kita sudah nggak selaras lagi, ya akan sangat lebih mudah. Ya, itu juga penting ya Kak. Aku ngerasa karena tadi kita ngomongin waiting season, terus ngomongin juga repetisi gitu ya. Karena kadang beberapa bahkan ada lingkungan yang suka melabeli kita gitu loh, yang akhirnya kita menerima label itu padahal kita nggak kayak gitu. Misalnya kayak ya segampang kita lupa naruh barang, terus kayak dasar lo emang trader sih orangnya, dan jadinya kita terima ya. Berarti memang penting untuk nge-cut lingkungan juga. Tapi apakah kalau misalnya tadi kan kita ngomongin kita ngatur frekuensi, apakah ini kalau misalnya sekalinya kita udah ajak gitu ya Kak di satu frekuensi, dia akan bisa konsisten kah? Atau sebenarnya ya namanya juga hidup naik turun, roller coaster life juga. Lagi-lagi kalau sudah mengerti konsep bahwa kita adalah creator of our lives, kalau kita adalah penulis skrip hidup kita sendiri, ya bebas aja. Apakah kita mau terus di situ, apakah kita pengen ada opportunity lain, kita pengen coba. Life is just an experience kan. Exactly. Dan kalau memang pengennya di situ tapi ketarik bawah, itu wajar banget karena healing journey is actually a lifelong journey. Dan seringkali kita ngelihat hidup kita tuh kayak di spiral, kok balik lagi ke titik yang sama, di loop lagi. Tapi kalau misalnya kita sudah sadar,
kita bisa melihat dari point of view berbeda. Sebenarnya kita melihatnya begini, padahal kalau dari samping kita melihatnya kita tuh lagi spiraling naik up. mungkin ya. Jadi seringkali kita kalau memang ngomongin label, yang paling harsh on ourselves sebenarnya bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Karena kan orang lain boleh ngapain aja, tapi itu pilihan kita untuk ngasih masuk apa enggak. Karena kalau misalkan lagi-lagi dua identitas yang berbeda, kalau kita sudah ada di identitas yang baru ini, apapun yang disebut di sini kan lo emang orangnya penakut lah, nggak akan masuk ke dalam diri kita sama sekali, nggak akan terefek. Iya, nggak akan. Siapa yang takut? Gue takut. Oh iya oke. Baru ingat, oh itu gue yang dulu gue takut. Oh iya, gue takut ya. Iya oke. Padahal kita baru bungee jumping, padahal kita baru ngeluarin bisnis yang baru yang dulu kamu takut sebelumnya sekarang berani. Udah jadi nggak relate lagi, orang-orang mau ngomongin apapun tentang kita udah nggak relate karena kita sudah menjadi identitas yang baru itu. Itu PR-nya ya berarti ya. Karena dari tadi aku ngeliat, oh iya mungkin memang PR-nya gimana caranya kita bisa selaras tadi satu frekuensi ya. Tadi kan ngomongin juga tentang nafas, meditasi gitu. Apakah ada cara yang bisa dipraktekkan sekarang yang bisa diikutin juga yang paling mudah mungkin? Karena mungkin ada yang baru mau belajar meditasi Kak. Sekarang banget nih. Boleh. Boleh kali kita praktekkan. Boleh ya? Boleh, sure. Berapa menit nih dikasihnya? Biasanya berapa sih Kak kalau meditasi yang works tuh? Berapa aja bisa, 5 menit ya? Oke, boleh 5 menit. 5 menit aja. Terus satu hal lagi yang aku pengen, yang banyak orang juga baru tahu, kalau memang boleh teman-teman sekarang pegang perutnya. Terus nafas, inhale, terus exhale. Itu yang ngembang, pas inhale perutnya ngembang atau perutnya kempes? Menarik itu apa ya? Kempes ya berarti ya? Pas inhale ngempes. Iya. Berarti ketika kita inhale perutnya kempes, kita nafasnya di survival mode. Oh ya, aku kayak gitu Kak. Nah sekarang kita balik. Ini PR karena hampir majority people nafasnya di situ. Tapi biasanya kalau memang udah pernah belajar paduan suara, udah belajar nafas diafragma, ngerti bisa dirubah. Jadi nafas yang sebenarnya yang nggak bikin panik, yang bisa bikin nafasnya tenang itu ketika kita inhale perutnya ngembang kayak balon. Gendut gitu ya. Dan itu hanya membutuhkan awareness untuk merubah. Ketika inhale, pas exhale kempes. Jadi eventually dadanya juga akan mengembang, tapi perutnya dulu mengembang, mendorong diafragma sehingga akhirnya dadanya juga mengembang sampai bisa ke rib cage-nya juga ikut ngembang. Tapi yang pertama, step pertamanya adalah perutnya dulu yang mengembang. Bisa dicoba? Jadi di rumah boleh dilatih. Jadi kalau udah mulai nih denger suara denger deadline, denger harus panik mungkin ya. Langsung nafas kita jadi pendek. Nah kalau nafas udah pendek, ngirim signal ke tubuh bahaya nih. Survive, ayo. Jadi pikiran kita tambah kacau lagi, kacau lagi. Bener. Jadi cara nurunin biar, kenapa gue kok overthinking mulu? Diceknya nafasnya, karena nafas yang mempengaruhi pikiran. Pikiran gak bisa dirubah oleh pikiran hanya bisa dirubah oleh tubuh yang merasa aman, yang cara bikin amannya adalah melalui nafas. Oke. Itu cara bernafas yang baru berarti ya? Ya jadi mungkin sekarang nih mau coba? Boleh. 5 menit ya, itu apa dong? Oke. Boleh duduk di posisi yang paling nyaman. Suaranya masih berisik di kepala, sadarin aja. Terima. Sekarang arahkan perhatian kita ke tubuh kita. Ke bagian perut. Rasakan ketika inhale, perutnya mengembang.
Dan ketika exhale, perutnya mengempes. Sebisa mungkin buat nafas kita semakin lama semakin panjang. Terutama di bagian exhale. Exhale yang panjang bisa membantu pikiran kita menjadi lebih lambat. Lalu sadari bagian kepala kita dari ubun-ubun. Sambil terus bernafas, setiap exhale, rasakan area ubun-ubun kita semakin rileks. Lalu turun ke alis. Ke mata, telinga, ke rahang, buat rahang kita semakin rileks. Ke dagu, leher, pundak. Lepaskan beban di pundak kita, buat pundak kita semakin rileks. Ke dada, perut, pinggul, paha, lutut, betis, dan telapak kaki. Saat ini seluruh tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki sudah sangat rileks. Lalu sekarang bawa fokus dan perhatian kita ke area dada. Bayangkan sebuah bola kecil berisi cahaya berwarna kuning keemasan berada di tengah dada kita. Bola ini isinya energi cinta kasih, energi yang lembut, membuat kita merasa aman. Setiap exhale, rasakan bola energi ini semakin lama semakin besar. Membesar sampai mengisi seluruh rongga dada kita. Rasakan hangatnya, rasakan nyamannya. Sambil terus nafas, bayangkan bola energi ini yang berwarna kuning keemasan menjadi lebih besar lagi, melewati tubuh kita, sampai seluruh tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki berada di dalam bola energi ini. Rasakan sensasinya di tubuh. Inilah rasanya aman, dilindungi. Rasakan sensasinya di kulit, berada di bola energi yang melindungi kita dari apapun. Gak ada kata-kata orang lain, gak ada situasi apapun juga yang bisa melukai dirimu saat ini.
Lalu sekarang sambil exhale, buat bola energi ini menjadi lebih besar lagi sampai akhirnya mengisi seluruh ruangan di mana dirimu berada saat ini. Inilah rasanya, nyamannya berada di bola energi yang sebesar ruangan di mana dirimu berada, yang penuh dengan rasa cinta kasih, yang melindungi dirimu. Sekarang buat bola ini lebih besar lagi, mengisi seluruh kota di mana dirimu berada. Lalu buat lebih besar lagi, mengisi seluruh negara di mana dirimu berada. Lalu lebih besar lagi, mengisi seluruh bumi. Bayangkan bola energi yang tadinya berasal dari dadamu, sekarang mengisi seluruh planet bumi. Rasakan sensasinya di tubuh. Inilah rasa aman. Inilah rasanya berada di bola energi berisi cinta kasih. Lalu katakan dalam hati, aku aman. Aku dilindungi. Aku baik-baik saja. Lalu sama-sama kita inhale. Lalu exhale panjang. Sekali lagi inhale. Terakhir inhale. Lalu gosok-gosokkan tangan buat hangat. Taruh di depan kedua mata. Kalau udah siap, boleh buka mata. Lega. Gitu deh. Tenang ya rasanya. Tenang sekali rasanya. Bisa dilakukan di mana aja lagi ya kayak? Di mana banget, di mobil, lagi macet. Bisa dilakukan. Tapi biasanya kalau kayak gini ada yang mimpin gitu gak sih Kak? Mungkin buka YouTube kali ya untuk membantu. Buka YouTube, aku ada di YouTube. Oh iya, buka YouTube untuk. Sekarang juga banyak app-appnya kan. Calm, aku pakai Mind Valley juga. Banyak app-appnya, dan kalau enggak di YouTube juga banyak banget sekarang. Aku lihat lumayan sering pakai juga sih. Aku lumayan menikmati meditasi karena bener-bener memfokuskan diri ya. Walaupun aku lumayan gampang sekali terdistraksi. Jadi biasanya 10 menit meditasi, kadang ada aja miring-miring kemana dulu Kak. Cuman kan biasanya kayak kembalikan fokusmu gitu ya. Pasti nggak mungkin monkey mind tuh pasti ada. Iya benar. Dan kita lagi-lagi kan lari-lari kemana, tarik lagi balik. Iya, dan itu gak apa-apa ya berarti ya dalam proses meditasi. Oh, last question deh. Terima kasih anyway Kak sudah dibantu untuk meditasi. Semoga kita semakin tenang ya menjalani hari-hari ini. Kira-kira kalau misalnya ada orang atau mungkin pendengar kita yang mau mencoba untuk meriset dirinya, mau mencoba untuk kembali ke journey yang baik gitu, apa yang bisa dilakuin sih Kak untuk starternya? Sebenarnya di sosmed aku banyak tips-tipsnya dan trik-triknya, dan di channel YouTube aku juga banyak prakteknya. Cuma memang ujung-ujungnya kembali lagi audiens aku selalu mintanya, aku butuh ditemenin, aku butuh di guidance, aku butuh dicek ini benar apa enggak praktek-praktekku. Jadi akhirnya
sebenarnya tahun ini aku udah sempet stop dulu, tapi di bulan April aku akhirnya buka lagi program sadar diri yang menurut peserta yang sudah pernah ikut sebelumnya tuh memang ngebantu banget karena programnya tuh 7 hari dan ada Zoom di hari pertama dan hari terakhir. Sisanya tuh sehari-harinya sama di hari tengah. Ditambahin, kita sekarang tambahin di day 4 kita tambahin 1 Zoom hanya untuk nemenin. Dan setiap harinya tuh ada video guide. Ada workshop, ada workbook dan ada jurnal yang bisa ditonton untuk dapetin mindsetnya. Oh gitu. Lalu ada guided meditationnya untuk badan. Jadi lagi-lagi yang harus di reset adalah kepala dan badan. Jadi videonya untuk ngasih mindset baru, lalu melatih tubuhnya untuk embody that idea. Dan aku juga kasih Qigong, gerakan Qigong karena untuk embody tubuh kita merasa aman tuh penting banget. Jadi aku tambahin praktek juga. Bisa dari situ, itu mungkin step pertama tapi sangat simple tapi luar biasa. Karena banyak orang yang setelah itu baru sadar ternyata selama ini pikiran aku yang aku pikir adalah fakta, yang aku pikir adalah realita. Itulah realitanya tuh itu. Ternyata setelah kita sadar, oh ternyata pikiran tuh nggak fakta loh, itu persepsiku doang gitu. Jadi mungkin boleh ikut yang sadar diri gitu. Aku mulai tanggal 6 April 2026. Kalau other than program kira-kira Kak, apalagi terutama mungkin untuk orang-orang yang selalu mengalami hambatan ya, kayak mungkin bingung, apa yang bisa dilakukan sih? Hal simpel apa yang bisa dilakukan? Just God, nanti jadi aku selalu dulu berpikir perubahan tuh muncul ketika aku lagi dengerin workshop atau aku lagi ngikutin retret. Padahal the real change itu happens very quiet di meja aku yang biasa aku sendiri sama jurnalku. Jadi ketika aku ke-trigger atau aku ngerasa ada kendala di kehidupan aku, itu aku catat tuh PR nih, gue bakal proses. Tadi gue abis meledak nih, abis marah-marah. Ntar gue proses ya, besok gue proses. Jadi ketika aku mau proses, tadi aku meledak karena anakku rewel mungkin ya. Lalu ketika aku proses, kenapa aku segitu triggernya? Padahal kan anak kecil normal nangis. Ternyata aku merasa ada jealousy di mana kok dia enak banget dia bisa begitu. Coba gue dulu minta begini mana berani, sedangkan dia nenek. Jadi aku ternyata muncul si Irene kecil yang membutuhkan kebebasan untuk mengekspresikan diri yang selama ini aku nggak pernah dapat sebelumnya. Jadi ternyata kemarahan aku sekarang itu kemarahanku bukan sama anakku, tapi kemarahanku sama mamaku. Kenapa kok gue dulu nggak dapet sih, kok gue dulu nggak bisa seperti ini sih. Jadi lalu aku reflect lagi, jadi lu butuh apa saat ini? Aku butuh didengerin, aku butuh dikasih kebebasan. Oke. Kita gak bisa minta orang lain untuk melakukan itu sama kita melakukan itu pada diri kita sendiri. Oke, now you're safe, sekarang kamu boleh berekspresi. Jadi aku tulis prosesku di buku dan aku locate di tubuhku di mana si rasa ingin berekspresi ini yang ditahan ada di mana. Misalkan aku rasa ada di pundak kananku nih, ada sensasi. Skornya berapa? 1 sampai 10. Wih, 9. Wih, kenceng ya. Setelah diproses, aku tes lagi ada berapa. Sekarang skornya berapa? 5 atau 4. Oke. This is good. Oke, I made a progress. Besokannya aku cek lagi. Berapa skornya? Udah oke, udah beres ya. Udah oke. One step ahead. Nanti ada trigger yang lain, aku proses lagi, ditulis lagi, proses lagi. Jadi it's nggak ada yang namanya 1 tambah 1 adalah 2. Oke, abis kelas 1 naik ke kelas 2 nggak ada. Jadi bisa-bisa satu insiden dari 1 ke kelas 5 nanti tiba-tiba turun lagi ke kelas 2. You just have to go through it aja sih, enjoy the process. Jadi ketika kita sadar begini kan, I know something new about myself yang I didn't know before. Okay, this is nice. Okay. Jadi lama-lama setelah jurnalku yang ke-10 misalnya, aku jadi udah tahu banget nih. Oke,
ini aku udah diproses, aku sekarang ada di sini, frekuensi aku mungkin aku lebih sadar aku berada di mana, dan aku masih tahu PR-ku masih harus di bagian mana yang aku masih harus jalani, aku harus lewati ketidaknyamanan baru yang aku harus jalani untuk bisa naik ke stage selanjutnya. Oke. Mungkin itu. Jadi mungkin punya keberanian kali ya untuk merasakan. Oke. Itu kuncinya, karena banyak orang yang gak mau ngerasain kan. Udahlah, Karena udah lewat, ngapain sih gue rasain lagi. Padahal portalnya di trigger sebenarnya. Oke, yes. Dan mungkin kalau tadi dijelasin, berarti memang kita perlu jurnal tadi untuk bisa kita nge-track tadi ya rasanya, supaya familiar juga ya, dan memprosesnya juga membantu kita ngeproses. Well, thank you Kak, terima kasih banyak, so many insights. Semoga buat yang nonton juga bisa mendapatkan jawaban kalau merasakan hal yang sama di season yang sama juga. Thank you so much. Thank you. Terima kasih juga teman-teman, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.